Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Untuk pembukaan pelajaran yang pertama ya, kita minta ketua kelas dulu ya untuk berdoa ya sama mengucapkan panganjali. Silakan ketua kelas berdiri. Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk ya anak-anak ya. Untuk selanjutnya Ibu absen dulu ya. Semua hadir di sini? Hadir, Ibu ya. Ya. Untuk selanjutnya supaya kelasnya tanpa hidup ya, biar kalian juga nggak ngantuk. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu nasional dulu ya. Ayo silakan. Anggreni, ya kamu gini ya. Ayo anak-anak silakan berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk. Jadi Ibu ingin mengingatkan pembelajaran kita minggu lalu, ya, atau di sini namanya apersepsi ya. Ayo Dek, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, tapi kalau misalnya di sini enggak ingat materi minggu lalu, coba diperhatikan gambar pada PPT di depan. Ya, di sini ada gambar 1 sama gambar 2. Ya, terus di sini ada yang bisa menjelaskan tentang materi minggu lalu? Ya, Adit. Itu gambar Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ya, bisa berikan tepuk tangan? Ya, benar. Ya, benar sekali jawabannya Adit. Di sini adalah dari gambar di depan itu gambar 1 Candi Borobudur, gambar 2 adalah Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan sama Candi Borobudur apakah ada yang masih ingat? Biar bisa Ibu kaitkan sama materi minggu lalu, itu termasuk dalam kerajaan apa kira-kira? Ya. Gambar pertama dan kedua itu merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Ya, benar sekali ya. Kasih tepuk tangan, Dek. Kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari itu adalah peninggalan atau enggak tradisi atau enggak akulturasi ya. Kan kalau zaman dulu dari India atau dari Cina masuk ke Indonesia ya. Terus kalau untuk materi yang akan kita bahas selanjutnya itu lebih mengenai tentang bukti-bukti kehidupan pengaruh Hindu-Buddha yang ada masih sampai saat ini ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Yang pertama di sini melalui gambar dapat menjelaskan bukti-bukti kehidupan pengaruh Hindu-Buddha yang masih ada sampai saat ini. Itu yang pertama ya, nanti supaya kalian mengerti. Yang kedua, melalui studi literatur, kalian dapat menganalisis tentang apa aja peninggalan dari seni bangunan, tradisi, kepercayaan, seni pahat, seni pertunjukan, dan seni sastra ya yang masih sampai saat ini, khususnya yang masih di Bali ya, karena di Bali lebih penduduknya mayoritas menganut agama Hindu ya. Lanjut, nanti di sini juga Ibu melakukan penilaian anak-anak ya. Di sini ada penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, sama spiritual. Nah, terus kalau di sini metode pembelajaran atau enggak model pembelajaran, Ibu menggunakan model pembelajaran PBL. Ya. Terus kalau di sini PBL itu dapat diartikan sebagai pembelajaran berbasis masalah. Nanti Ibu akan kasih masalah sama anak-anak ya, nanti anak-anak membentuk kelompok. Di sini Ibu akan memberikan sedikit materi tentang peninggalan-peninggalan yang masih ada sampai saat ini di Indonesia, peninggalan agama Hindu-Buddha ya. Di sini terjalinnya kontak dan interaksi antara penganut agama Hindu dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Itu juga dapat pengaruh dari masyarakat India ya, nanti dari budaya India masuk ke Indonesia ya. Walaupun nanti ketika dia masuk ke Indonesia itu tidak menghilangkan
budaya-budaya asli dari Indonesia cuma diperpadukan. Nah, terus habis itu kita di sini juga akan membicarakan tentang akulturasi. Ya, akulturasi itu adalah pencampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Ya, misalnya dari budaya India masuk ke Indonesia atau sama seperti tadi adanya kontak interaksi antara budaya India dengan budaya Indonesia. Terus di sini ada pun beberapa unsur-unsur baru atau nanti di sini membentuk kebudayaan baru seperti di sini kita lihat dari seni bangunan, terus seni rupa atau seni ukir, ada tradisi, ada seni sastra, ada sistem kepercayaan sama seni pertunjukan dan sastra. Ya. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok ya. Nah, terima kasih anak-anak sudah melakukan pembentukan kelompok ya. Siapa yang bisa menganalisis dan menjawab? Ayo silakan Dija, kamu yang menjelaskan. Baik, di sana ada dua gambar. Gambar pertama adalah gambar Ligayoni, yang dimana Ligayoni berfungsi sebagai pemujaan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Gambar kedua adalah pembakaran jenazah. Di Bali dan India terdapat pembakaran jenazah. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Dija karena sudah menjawab. Kalau gambar satu itu adalah gambar dari Ligayoni. Tadi juga sudah dijawab sama Dija bahwa gambar Ligayoni itu adalah perpaduan dari simbol dari Dewa Siwa sama Dewi Parwati. Di mana kalau yang bagian yang menonjol ke atas itu adalah simbol dari Dewa Siwa yang bermakna maskulin. Kalau simbol yang berbentuk segi empat persegi itu melambangkan simbol dari Dewi Parwati. Itu artinya kesuburan atau enggak itu dari sisi feminin wanita ya. Jadi bisa diartikan dari gambar Ligayoni ini jika dikaitkan dengan India. Di India kan juga ada di pemujaan Ligayoni ini. Kalau di Bali, Ligayoni ini kan masih ada di beberapa prasasti yang ada di Bali memiliki keturunan ya. Terus di sini gambar dua itu adalah proses pembakaran mayat ya. Kalau di Bali sendiri itu namanya kremasi ya. Terus kalau di India juga disebut kremasi versi India yang diartikan itu adalah pembakaran mayat ketika orang sudah meninggal ya. Terus habis itu di sini juga tapi berbeda ya. Kalau di Bali sekarang saat ini menggunakan besi untuk tempat pembakarannya. Kalau di India masih menggunakan kayu ya. Terus habis itu sama juga kalau di Bali kebanyakan orang menggunakan baju hitam. Kalau kita lihat implementasinya sekarang, kalau di India lebih menggunakan baju putih sebagai tanda berduka ya. Terus habis itu tapi sama-sama ya di sini tujuannya nanti juga untuk mengantarkan roh leluhur itu supaya mencapai tempatnya ya setelah mereka meninggal. Nanti kan juga kalau di Bali setelah dibakar atau dikremasi abunya dibuang ke laut ya. Kalau di India juga dibuang ke laut ya. Itu adalah perpaduan dari budaya India yang nyampe di Indonesia itu masih dipergunakan terutama khususnya di Bali. Ya, jadi ini masih ada kaitannya karena sama seperti judul materi kita itu adalah tentang peninggalan-peninggalan dari Hindu Buddha yang masih ada sampai saat ini yang masih bisa digunakan khususnya kita ucapkan lah kita bilang di Bali ya, walaupun di luar Bali sama tapi kita silakan kalian baca buku yang kalian sudah punya yang ada di meja kalian. Terus itu juga sudah mengirim link di WhatsApp grupnya. Itu ini linknya itu bahan ajar digital ya. Jadi kalian bisa melihat materi di lewat HP kalian. Silakan ibu kasih waktu baca 5 menit. Sekarang untuk selanjutnya ibu akan membagikan kelompok. Di sini udah ada kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, 4 sama 5 ya. Untuk kelompok 1. Nah, di sini udah ada pembagiannya ya, anak-anak ya.
Untuk kelompok 1, kalian mencari apa saja bukti pengaruh agama Hindu-Buddha pada seni bangunan. Nah, ini ada contoh LKPD ya. Nanti di LKPD yang Ibu bagikan itu juga sudah ada petunjuk pengerjaannya ya. Di sini Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Nanti tuliskan di slide-nya. Ini LKPD-nya. Perhatikan dulu pada LKPD ya. Di sini di LKPD sudah diberikan atau enggak pada tulisan di sini ada petunjuk pengerjaan. Di sini nanti buatlah kelompok sesuai dengan arahan guru dah ya. Terus habis itu amati bahan ajar atau video yang sudah diberikan pada guru. Di sana juga udah ada gambarnya. Untuk yang selanjutnya, silakan kalian membuka LKPD. Habis itu tadi udah Ibu jelaskan dan sekarang lanjut mengerjakan LKPD ya. Silakan ditulis jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang kalian dapatkan ya. Nanti jika anak-anak mengalami kesulitan, panggil Ibu ya, biar bisa kita sama-sama diskusi. Karena di metode PBL ini, guru dan siswa harus sama-sama melakukan diskusi ya. Ada permasalahan anak-anak? Belum ya. Masih kalian gini ya, buat dulu ya. Ya. Iya. Ya, tapi lebih ke tempat pemujaan atau enggak tempat untuk beribadah ya fungsinya ya. Ya anak ya. Yuk kelompok berapa yang mau presentasi? Sebelum kami mulai presentasi, ada baiknya kami membuka lapangan dari umat. Om Swastiastu. Baik, presentasi kali ini akan dibawakan oleh teman saya. Waktu dapat silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan mewakilkan teman saya dari kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusi kami yang telah ditulis di LKPD. Jadi, maksudnya pengaruh media juga membawa perkembangan dan Terima kasih anak-anak sudah melakukan presentasi, sudah melakukan diskusi kelompok. Capek nggak anak-anak? Ya pasti capek ya untuk gitu. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Kita melakukan tepuk pramuka. Yuk yang dipimpin sama ketua kelas. Silakan. Ya. Tepuk pramuka 5 kali. Silakan duduk ya. Tadi kalian sudah mengerjakan, terus habis itu sekarang untuk kegiatan penutup, Ibu meminta satu orang dari kalian untuk membuat kesimpulan tentang materi pembelajaran hari ini. Ayo siapa yang mau silakan angkat tangan. Ya silakan Nak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Izinkan saya menjawab. Perkenalkan, nama saya Pandega Dawuhi Kumaraputra, nomor absen 40. Jadi kesimpulan yang saya dapat pada materi pembelajaran kali ini yakni mengenai kehidupan dan pengaruh Hindu-Buddha yang masih ada sampai saat ini, tepatnya di Indonesia. Seperti seni bangunan, salah satunya ada candi-candi di Indonesia, Candi Borobudur, Candi Prambanan, seni pahat, tradisi salah satunya seperti ngelawang dan lain sebagainya, kepercayaan, seni pahat dan lain-lain. Baik, terima kasih. Yuk berikan. Baik ya anak-anak ya, nanti pokoknya siapapun yang presentasi yang sudah menjawab itu Ibu apresiasi ya, nanti Ibu memberikan nilai tambahan. Terus untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan refleksi ya. Siapa di sini yang bisa memberikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini? Ayo angkat tangan ya. Ya Nak silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini itu pastinya seru banget. Terus kita juga paham banget mendapatkan pembelajarannya, materinya mudah dipahami dan tidak mengantuk. Sekian. Yuk berikan tepuk tangan dulu atas jawaban temannya. Kita ke evaluasi ya. Untuk evaluasi nanti Ibu sudah menyiapkan
di Google Classroom ya, itu ada 10 soal. Silakan nanti kalian jawab, bukan sekarang tapi nanti sampai di rumah ya, minggu depan ya. Materi minggu depan itu tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Untuk yang selanjutnya silakan, ayo ketua kelas kita tutup pembelajaran kita hari ini. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om.